Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, di minggu yang baru, di bulan yang baru ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari yang indah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan segenap hatimu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh lagi sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ini iman kami Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hatimu sama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sambil bangkit berdiri dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ini iman kami ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih sungguh lagi. Selalu
katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini iman percaya kami ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Hosana, Hosana. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Tidak sehelai rambut pun dapat jatuh ke tanah tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup kami ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Maka pagi hari yang indah ini kami kuatkan iman kami ya Tuhan. Kami tidak mau khawatir akan masa depan setiap kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang mengenyangkan setiap kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Pagi hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita terus bersuka cita di awal bulan ini saudara. Percaya ada kebaikan Tuhan yang melimpah. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu saudara. Dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ini setiap kami Tuhan yang datang bersyukur. Kami bersatu dalam pujian ini bersama-sama Gereja Tiberias. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku. Bersama-sama angkat pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga, amin. Berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga. Boleh lihat kiri kanan depan belakangmu saudara sambil katakan pagi hari ini kita bersatu karena Tuhan Yesus. Amin. Oh, oh. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tanganmu Gereja Tiberias. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus bersukacitalah saudara. Ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Doa setiap kami Tuhan pagi hari ini, kami mengalami sukacita Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu Gereja Tiberias. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari dengan percaya aku bersuka cita karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku sepanjang masa. Oh, oh, oh. Kembali katakan pujian dari awal saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali katakan saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, kami berkumpul bersatu dalam pujian beriman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Yang percaya, yang bersyukur, mari bersorak. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di gereja Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita yang bersuka cita karena Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita boleh bersyukur masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Kita percaya semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama kembali beribadah saudara. Dan seperti biasa saudara, di minggu yang pertama di bulan yang baru di Gereja Tiberias Indonesia, kita akan memberikan persembahan 2 kali di awal bulan. Dan saat ini bersama kita akan memberikan persembahan kita yang pertama terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu untuk berkat-Mu yang sungguh berlimpah. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Di tempat ini kami boleh bersorak memuji Engkau. Kami boleh bersama-sama boleh beribadah Tuhan, menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan detik ini, kami tahu dan kami boleh melihat, menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Terus Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di minggu yang pertama di bulan yang baru, ya Tuhan Yesus, kami datang dengan ucapan syukur. Kami rindu berikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan memberkati jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan bersama dengan Tuhan di bulan yang baru ini. Kami percaya terus ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Itu suara gembala kita saudara. Dari yang terkasih, dari Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk tema minggu ini saudara, dengan judul Prinsip Mempunyai Mental yang Kuat. Roma pertama 2 pembuka di dalam nama Tuhan Yesus. Agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, prinsip mempunyai mental yang kuat. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai mental yang kuat? Yang pertama, mempunyai lebih banyak tekad atau kemauan. Roma 12 ayat 11, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Roh Tuhan itu yang memberi semangat
sehingga kita jadi kuat dan tidak biasa-biasa saja. Kita latih diri kita untuk kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, sehingga yang ada di dalam kita itu akan aktif dan kita mempunyai semangat yang luar biasa. Amsal 24 ayat 10, Daniel 6 ayat 4, 2 Korintus 11 ayatnya ke-27. Kemudian yang kedua, mempunyai iman yang besar. Bilangan 13 ayat 30, Musa mengirim pengintai 12 orang, 10 orang kembali dan katakan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul subur, berlimpah susu dan madu. Kalau kita menghadapi masalah dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu beserta kita, maka kita akan lebih dari pemenang dan kualitas iman kita akan naik. Yang ketiga, mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain. Yohanes 21 ayat 15, 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Kita harus punya kasih yang lebih daripada semua orang yang hanya punya kasih yang biasa-biasa saja. Kasih adalah suatu aspek yang harus menjadi bagian hidup orang percaya, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau orang percaya tidak punya kasih, dia bukan orang percaya, dan yang akan muncul adalah kesombongan, egois, dingin, kejam, di mana manusia tidak lagi memiliki perasaan kepada orang lain dan tidak lagi mau mengerti orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Roma ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga untuk terangkat pesta di sorga. Yang pertama, suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga. Wahyu 3 ayatnya ke-5. Sebagai warga sorga kita dikenal dan diakui di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan para malaikat, karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Yang kedua, mari kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 21 hingga 23. Yang ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Ingat, hanya dalam hitungan detik istri Lot bisa tidak selamat padahal sudah digandeng malaikat. Yang pertama, Lot dan istrinya serta anaknya sudah digandeng malaikat, artinya warga sorga. Tetapi karena istri Lot menoleh ke belakang, hanya dalam hitungan detik ia bisa tidak selamat. Kedua, Tuhan Yesus mengajar pada akhir zaman akan ada pengangkatan. Kalau ada 2 orang di atas satu tempat tidur, gambaran suami istri, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hati-hati dengan hidup kita. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Artinya kita harus berjuang agar suami istri dan keluarga sama-sama terangkat ke sorga. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan jangan sampai ada orang ketiga di rumah tangga kita. Karena barang siapa yang ada orang ketiga tidak akan terangkat. Seruan kami, mari kita membentuk keluarga yang kudus untuk menjadi mempelai Kristus. Mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita buat pesan Tuhan yang tersampaikan lewat suara gembala kita saudara. Dan hari ini lebih lagi kita akan diperlengkapi lewat pemberitaan firman Tuhan. Kita yang rindu, mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu senantiasa yang selalu hadir dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada karena firman-Mu. Kami ada karena pertolongan-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang, setiap kami yang tersambung secara live streaming, kami rindu menerima firman-Mu yang dahsyat luar biasa itu Tuhan. Kami berdoa biar setiap kata kalimat pesan Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini lewat mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus, tidak ada kembali dengan sia-sia, tapi semuanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, mengubahkan kehidupan kami, menyelamatkan setiap kehidupan kami. Hidup kami jadi berkat, hidup kami memuliakan Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus, ini diri kami Tuhan. Kami datang dengan rela, kami siapkan hati, terima firman-Mu yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap, yang rindu mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, di hadapan Tuhan kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan puji. Haleluya. Apapun
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkan kami Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan, Yesus, aku percaya Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkan aku Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami beri kepadamu ya Tuhan segala hormat, kemuliaan, kuasa, sebab Kau layak menerima pujian, penyembahan kami. Kau yang ada di dalam kami dan Kau yang ada di antara kami, bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, rapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi Tiberias Gading Nias. Juga setiap saudara Tiberias live streaming, berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya hikmat bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen. Supremasi dari hikmat. Karena kita butuh hikmat Tuhan dalam membuat segala keputusan di dalam hidup ini. Dan figur yang menjadi contoh dari supremasi hikmat adalah Raja Salomo. Kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita lihat ayatnya yang keempat dan seterusnya. Silakan Bro David, boleh dibaca. Ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Lanjut. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, kita mengetahui mimpi ini sangat terkenal. Bahwa mimpi ini adalah permulaan dari hikmat Salomo. Dan mimpi itu menginstall sesuatu di dalam hati Salomo. Ada suatu impartasi dalam mimpi tersebut dan Salomo memperoleh hikmat yang luar biasa. Tapi perhatikan saudaraku bahwa mimpi ini didahului oleh Salomo memberikan korban kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai hikmat. Dan secara khusus saya mau berbicara mengenai bahwa hikmat didahului oleh pengorbanan. Dan juga diakhiri oleh pengorbanan, nanti kita akan lihat. Tetapi dalam tahap ini kita mau lihat saudara bahwa pengorbanan mendahului hikmat. Seseorang boleh memiliki IQ yang tinggi,
Tapi saya perhatikan orang yang sukses, orang yang berhasil jangka panjang. Orang yang sukses dan suksesnya itu berkelanjutan dan suksesnya itu sustainable, berkelanjutan, lestari, itu selalu melibatkan hikmat, saudaraku. Karena IQ beda dengan hikmat. Seseorang boleh cerdas, boleh pintar, matematika, pintar secara akademik, tetapi yang membuat sukses bukan IQ. Yang membuat seseorang sukses berhasil dalam hidup ini bukan intelijensi, kepintaran secara akademik, tetapi hikmat. Dan banyak ahli yang menghubungkan hikmat ini berhubungan dengan bukan hanya kecerdasan IQ, tetapi juga kecerdasan emosi, tapi juga kecerdasan spiritual misalnya, dan bukan hanya IQ semata. Karena orang yang pintar sama orang yang berhikmat itu berbeda. Orang yang pintar mungkin dia cemerlang dalam akademik, tapi dia tidak cemerlang dalam kehidupan. Saya berdoa saudara sukses di dalam kehidupan ini. Engkau berhasil di dalam kehidupan ini. Saya berdoa adik-adik kita, anak-anak kita sukses dalam akademik tapi juga kehidupan. Karena lebih baik akademik C tapi hidup kita sukses. Betul atau tidak saudara? Lebih baik saudara C akademik ya, daripada saudara A semua nilai akademik cemerlang tapi gagal di dalam kehidupan. Saya teringat seorang pengusaha besar asal China, Jack Ma, berkata, ya saya lebih baik C, dia berkata, akademik saya lebih baik C, tapi mata saya terbuka dan saya selalu was-was. Kita berbicara mengenai berjaga-jaga, saudara, ya selalu berjaga-jaga untuk peluang. Dan dia berkata, saya lebih baik C akademik, ya, tetapi dalam pekerjaan, dalam kehidupan saya sukses. Dan Jack Ma C, saudara, ya secara akademik. Dan bahkan Albert Einstein sekalipun, saudara, seseorang yang jenius fisika yang menemukan teori relativitas, ya di dalam fisika dia salah satu tokoh yang paling ternama. Dia tidak juga terlalu cemerlang secara akademik. Dan saya juga pernah bilang sama anak saya ya saya bilang sama anak saya, yang penting jangan malu-maluin papa, lulus saja semuanya ya. Yang penting gak malu-maluin banget ya. Yang penting lulus, ya C gak apa-apa. Tapi yang penting kamu berhasil di dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih, IQ bisa kasih akademik cemerlang. Tapi IQ belum tentu menjadi penentu yang baik untuk kesuksesan dalam kehidupan. Kita butuh hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Alkitab katakan ya kalau seseorang kekurangan hikmat, biarlah ia meminta kepada Tuhan. Dan saya mau tekankan ini, saudara, bahwa hikmat ini didahului oleh hati yang cinta Tuhan, yang berkorban. Saya perhatikan orang-orang yang sukses berkelanjutan itu selalu memiliki karakteristik di dalam diri mereka, saudara. Ya, bahwa mereka bukan orang yang pelit, saya perhatikan. Mereka orang yang royal, dan royal dalam arti positif di sini, ya bukan berarti royal boros atau royal foya-foya, tapi royal di sini adalah kita harus baik dengan orang lain, bantu orang lain, berkorban untuk orang lain. Dan kata royal itu adalah identik dengan kerajaan. Dan hari ini saya mau katakan setiap saudara dan saya adalah raja di dalam Yesus. Alkitab katakan setiap kita adalah raja dan imam di dalam Yesus. Setiap kita adalah royalty. Katakan kiri kanan saudara, katakan salam royalty. Salam raja, katakan. Saudara adalah raja dan imam dalam Kristus. Dan raja selalu royal. Raja selalu apa? Royal. Dan royal ini dalam arti ya saudara bukan royal boros, bukan royal suka shopping ya, tapi royal di sini harus baik sama orang. Ya harus tolong orang, harus berkorban sama orang lain. Seseorang yang berkorban itu memiliki hikmat. Kalau saudara berkorban dengan orang lain, saya mau pastikan kepada saudara,
pasti akan ada hikmat Tuhan dalam hidup saudara. Pasti akan ada perspektif baru, ada wawasan baru, ada cara pandang yang baru yang saudara tidak dapat peroleh dari hal yang lainnya. Dan salah satu indikator dari hikmat, dan saya berani katakan saudara, bahwa salah satu indikator dari hikmat adalah perhatikan orang yang berhikmat saudara. Orang yang berhikmat pasti mau bantu orang lain. Pasti dia mau korban untuk orang lain. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Salomo sebelum dapat mimpi yang fenomenal ini, dan mimpi ini bukan mimpi main-main saudara, karena mengimpartasikan sesuatu kepadanya untuk seumur hidupnya, sehingga dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Ada satu koneksi, ada satu hubungan yang sejujurnya saya juga tidak bisa jelaskan secara pasti antara hati yang berkorban dengan hikmat. Tapi saya perhatikan ada koneksi itu saudara. Bahwa orang yang baik, orang yang menolong orang lain, orang yang hidupnya adalah untuk berkorban, itu punya wawasan ekstra yang lebih daripada orang yang katakanlah IQ-nya tinggi, atau orang yang jenius secara akademik. Orang bisa sukses secara akademik, tapi belum tentu sukses di dalam kehidupan. Untuk kehidupan kau butuh hikmat, membangun karir, rumah tangga, bisnis, usaha, relasi dengan orang lain, bagaimana engkau bawa diri yang baik dengan orang lain, itu semua membutuhkan hikmat. Dan kadang orang yang jenius secara akademik belum tentu saudaraku, mereka memiliki hikmat. Saya teringat akan ada satu cerita mengenai NASA, saudara. NASA, roket badan pemerintah untuk roket di Amerika. Ya, itu satu kali astronot-astronot dan ilmuwan-ilmuwan NASA itu kebingungan. Karena ketika roket pergi ke angkasa, astronot kadang mau buat catatan dan tulisan jurnal, dia gunakan bolpen saudara, dan di luar angkasa itu tidak ada gravitasi, jadi tinta bolpen itu naik ke atas, ya orang terbang semua di dalam roket. Jadi ketika mau nulis ke kertas itu seret, tintanya seret, ya, jadi susah nulis, bahkan tidak bisa tulis. Akhirnya diadukan ke markas, akhirnya ilmuwan-ilmuwan di sana yang pintar-pintar secara akademis, mereka berusaha menciptakan satu pulpen yang tintanya anti gravitasi. Canggih, tapi ya menghabiskan budget jutaan dolar, saudara. Tapi ilmuwan-ilmuwan NASA penasaran dengan saingan mereka saat itu masih ada Uni Soviet yang sekarang Rusia. Ya bagaimana mereka buat catatan, karena mereka tidak pernah dengar ya ada pulpen tinta anti gravitasi. Ya akhirnya ngomong sama satu astronot Uni Soviet, ya ditanya, bagaimana dulu kamu bisa buat catatan-catatan di roket? Kamu pakai apa? Kamu buat tinta yang canggih juga? Mereka bilang, enggak, budget kita nol untuk ini. Kamu pakai apa? Pakai pensil. Ya ngomong dari dulu kali ya saudara ya. Harusnya ngobrol dari tadi. Ngapain capek-capek ya ciptakan mahal-mahal, susah-susah, dan butuhkan IQ yang tinggi, riset yang tinggi untuk pulpen tintanya anti gravitasi. Kenapa enggak dari kemarin? Ya sudah gunakan saja pensil yang murah meriah. Jadi orang yang berhikmat kadang punya solusi yang praktis, yang doable, yang dapat diaplikasikan langsung dan efektif dan berhasil. Kadang orang yang pintar solusinya ngejelimet. Orang yang pintar muter-muter teori ngambang di awan-awan. Tapi orang yang berhikmat, saudara, langsung to the point. Dan kakinya mendarat di bumi. Orang yang berhikmat akan memberikan solusi yang sederhana. Orang yang berhikmat akan membuat hal yang ngejelimet jadi sederhana dan simple. Kadang orang yang pintar kebalikannya, saudara. Kadang orang yang pintar membuat hal yang sederhana jadi ngejelimet, ya, jadi ribet. Kita butuh hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya perhatikan, saya katakan sekali lagi, saudara, bahwa orang yang murah hati, penuh kasih, berkorban, dia takut Tuhan dan dia berhikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan
Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, silakan Bro David, ayatnya yang ke-6. Ya. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Muda dan belum berpengalaman. Saudaraku, hari ini mari kita minta hikmat Tuhan. Karena sekalipun kau muda, sekalipun kau belum memiliki pengalaman, tapi kalau hikmat datang kepadamu, engkau akan sukses dan berhasil. Karena saudaraku, yang seperti yang saya katakan, ya, IQ beda dengan hikmat. Kadang orang yang ber-IQ, orang yang pintar, akademisnya pencapaian tinggi, tapi untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana saja itu ribet. Tapi orang yang berhikmat itu hal-hal yang ribet jadi sederhana. Saya teringat bahkan Albert Einstein pernah mengatakan begini. Ya, Albert Einstein mengatakan, kalau engkau tidak bisa menjelaskan sesuatu kepada anak kecil dengan sederhana, artinya engkau belum mengerti mengenai hal itu. Dan saya suka apa yang dia katakan. Ya, kalau kita nggak bisa jelaskan kepada anak kecil apa yang kita mengerti dengan bahasa yang sederhana, artinya kita sendiri juga belum mengerti. Nah, hikmat memberikan kepada kita pengertian dan pengetahuan yang efektif, yang aplikatif, yang bisa diterapkan. Bukan pengetahuan yang teori yang ngambang, saudara, yang tidak bisa diterapkan, yang tidak bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hikmat itu bisa diterapkan, dia aplikatif dan praktis. Mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Lompat saja ke ayat yang ke-9, silakan Bro David. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara Hati yang faham apa? Menimbang perkara. Lanjut. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, boleh ditampilkan PowerPoint yang saya siapkan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-9 ini, hati yang menimbang itu adalah discerning heart. Ya, hati yang bisa menilai, hati yang bisa menimbang, hati yang bisa discerning, hati yang bisa membeda-bedakan. Ya, karena seseorang yang punya hikmat, seseorang yang punya keahlian, itu beda dengan orang yang bukan ahlinya, ya. Ya, katakanlah seseorang yang punya hikmat di dalam bidang tertentu, dia punya discerning, ya. Dia bisa membeda-bedakan. Enggak semua sama di matanya, dia bisa diskriminasi, dia bisa menilai. Dan untuk bisa menilai, engkau harus bisa mendiskriminasi. Mendiskriminasi artinya membeda-bedakan. Ya, diskriminasi kadang adalah satu kata yang konotasinya negatif, saudara, tapi bukan berarti selalu negatif. Ya, kadang kita harus bisa membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan, katakanlah di dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ya, ada satu karunia roh, yaitu karunia untuk membeda-bedakan roh. Ya, ada orang memiliki karunia tersebut. Ya, orang melihat ini orang ini nggak benar. Lihat orang ini baik. Ya, lihat orang ini, ya orang ini punya maksud tertentu, punya agenda tertentu misalnya. Ya, ada orang tertentu yang memiliki karunia membeda-bedakan roh. Kita tidak boleh diskriminasi manusia, saudara, ya, berdasarkan katakanlah suku, katakanlah agama, katakanlah ras, kita nggak boleh, ya. Tapi saudara boleh membeda-bedakan orang, misalnya berdasarkan motivasi. Kalau Roh Kudus mengimpartasikan satu karunia tersebut, ya, di mana ketika seorang memiliki hikmat, ia
bisa menghakimi, membeda-bedakan, dan menilai, dan mendiskriminasi. Misalnya saudara memiliki keahlian di bidang tertentu, ya misalnya seorang ahli berlian misalnya. Saya bukan ahli berlian, jadi di mata saya nggak punya hikmat untuk industri atau keahlian tersebut. Di mata saya semua berlian itu sama, saya tidak tahu mana yang bagus, mana yang buruk saudara. Tapi seseorang yang punya keahlian dalam hal tersebut, dia tahu ya ini KW, ini imitasi, ini nggak benar, ya, yang ini asli, yang ini kualitas bagus. Dia bisa membedakan. Ya, seseorang yang ahli misalnya di bidang kopi atau teh misalnya, ya seseorang ahli teh misalnya, ya dia pegang daun teh aja dia tahu, saudara. Ini kualitasnya seperti apa, ini beratnya berapa, dan bahkan nilainya berapa, kualitasnya bagaimana. Hanya dipegang saja, dia bisa discerning, dia bisa membeda-bedakan dan dia peka. Saya berdoa hari ini Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih saudara, setiap saudara dalam keahlian apapun, industri apapun, skill apapun, bidang apapun, Tuhan kasih hikmat untuk kepekaan. Karena dalam bisnis, katakanlah saudara harus peka, saudara harus menilai partner bisnis misalnya, saudara harus peka, saudara harus lihat orang ini baik atau tidak. Ya, saudara harus lihat peluang ini baik atau tidak. Saudara harus punya hati untuk menimbang-nimbang, hati untuk mempertimbangkan, hati untuk discerning. Ya, dan saudaraku yang terkasih, IQ bisa dari genetik, bisa dari belajar, tapi hikmat datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hikmat datang dari Tuhan. Dan hikmat ini praktis, hikmat akan membuat engkau sukses dan berhasil. Jangka panjang yang berkelanjutan. Karena orang kaya bisa saja, orang kaya 1 bulan bisa, lalu masuk penjara. Ya, orang bisa kaya sebentar, ya easy come, easy go, hancur. Tapi hikmat akan membuat engkau sukses berkelanjutan. Tetap naik dan bukan turun. Ada orang naik sekali turun cepat, ya cepat naik, turun juga cepat, easy come, easy go. Tapi hikmat akan memberikan kepada kita sukses yang berkelanjutan. Ya, saya ingat adik saya itu Argo, dia punya gelar hukum, dia lulusan jurusan hukum. Saya ingat dia pernah pakai baju, saudara. Dia pernah pakai baju, tulisannya menarik. Ya, tulisannya adalah good lawyer knows the law, great lawyer knows the judge. Ya, itu lucu, kocak gitu. Ya, jadi pengacara yang baik, dia kenal hukum. Tapi pengacara yang hebat, dia kenal sama hakimnya, saudara. Ya, itu kayaknya negatif memang ya. Tapi saudaraku, saya percaya hikmat itu datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang ngerti teologi, ya, ngerti Alkitab, ngerti teologi, tapi nggak cinta Yesus, ya, tapi nggak cinta Tuhan, tapi nggak kenal Tuhan yang dinyatakan oleh firman yang tertulis ini. Mana yang lebih penting, mengenal firman yang tertulis atau firman yang hidup? Saya percaya firman yang hidup, amin. Kalau kita baca firman yang tertulis, kita harus mengenal firman yang hidup yang adalah Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 silakan Bro David. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Adalah baik di mata Tuhan. Ya, Tuhan berkenan. Tuhan senang kalau kita minta hikmat. Kenapa saudaraku yang terkasih? Karena Tuhan berkata kepada Salomo, ya kamu gak minta kekayaan, kamu gak minta umur panjang, kamu juga tidak meminta nyawa musuhmu, tapi kamu minta hikmat. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya yang ke-13, silakan Bro David. Ayat 13. Ayat ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta, Apa yang tidak engkau minta. Ya, apa yang tidak engkau minta, lanjut. Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Apa yang tidak diminta sekalipun akan diberikan. Itu kenapa Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara minta hikmat, maka semua yang lain yang kau tidak minta pun
itu akan diberikan kepadamu. Itu kenapa Alkitab katakan, saudaraku, ya, di kitab Amsal, Salomo menulis, belilah hikmat, beli dan jangan jualah itu. Alkitab mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan harta karun di sebuah tanah. Lalu dia jual semua yang ada padanya dan dia beli tanah tersebut demi harta karun tersebut. Demikian juga, saudara, kita harus mengejar kerajaan Allah yang terutama. Kita harus mengejar biangnya, jangan aksesorisnya. Ya, kalau kita dapat biangnya, maka aksesorisnya akan sudah satu paket. Itu akan jadi by product. Itu sudah akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita utamakan hikmat, maka hal-hal yang lain akan diberikan kepada kita. Nah, kita lihat, saudara, hikmat ini didahului oleh pengorbanan dan ditutup oleh pengorbanan. Kita lihat ayatnya yang ke-15, silakan Bro David, ayat 15, ya. Lalu terjagalah Salomo. Salomo bangun tidur, ya, dia mimpinya memberikan hikmat kepadanya, lanjut. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, yang dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Kita lihat, saudaraku, ya, tanda orang punya hikmat adalah dia berkorban, dia tolong orang lain, dia royal. Dan saya mau klarifikasi, royal di sini sekali lagi bukan boros, ya, bukan foya-foya, tapi royal di sini adalah kau baik dengan orang lain. Ya, saat Pak Paryaji melihat Yesus dalam penglihatan, tanda berubah hidupnya adalah ia penuh kasih, ya. Beda memperlakukan orang lain jadi beda. Ya, beda cara ngomong dengan orang lain, ya, jadi berkorban, jadi mau menolong orang lain. Indikator hikmat yang terutama saya percaya, saudara, adalah hati yang penuh kasih. Orang yang berhikmat itu gampang nolong orang lain. Dan ada hubungan antara hati yang berkorban dengan hikmat yang jujur, kadang saya juga tidak bisa jelaskan, tapi saya lihat orang yang berhikmat itu pasti tolong orang lain. Orang yang pintar belum tentu. Ya, orang yang pintar bisa pelit. Ya, betul atau tidak? Orang yang pintar bisa pelit, tapi orang yang berhikmat nggak bisa pelit. Ya, orang yang berhikmat pasti tolong orang lain. Pasti hidupnya adalah untuk berkorban. Dan ayat selanjutnya, mulai dari 16 dan seterusnya, saudaraku, adalah mengenai ketika hikmat Salomo ini diuji, ketika hikmat Salomo ini dites. Ya, ada dua perempuan, ya, dua perempuan ini mereka datang ke istana raja, ya. Jadi dua perempuan ini dua-duanya memiliki anak di satu rumah, saudara. Ya, dan dua-dua anak ini baru lahir dan satu anak ini ketindih oleh ibunya. Ya, dan mati. Tapi di malam hari ibu yang jahat ini, yang menindih anaknya, dia jahat, ya, dia tukar bayinya. Yang bayi temannya itu ditaruh untuk dia, ya, dan bayi yang mati itu diberikan kepada temannya di malam hari. Ya, dan akhirnya kita bisa tebak, ya, perempuan lainnya itu menangis ketika lihat anaknya mati, tapi ketika dia lihat ini bukan anak dia. Ya, karena anak dia laki, yang ini perempuan, ya, ketahuan ditukar, ya. Dan itu satu kondisi yang sulit untuk bisa ambil keputusan. Dan dua perempuan ini datang kepada Raja Salomo. Dua-duanya ngaku bahwa anak yang hidup ini adalah anaknya. Dan ini adalah satu contoh yang terkenal sekali, saudara, mengenai hakim yang memutuskan perkara dengan brilian, dengan cerdas, dan diterima oleh semua pihak. Luar biasa, brilian, hikmat Salomo ini. Ya, ada seorang hakim yang baru lulus SCT Tiberias, ya, yang berikan judul tesisnya yaitu mengenai hikmat Salomo bagi hakim di Indonesia ini untuk buat bisa menimbang perkara dan keputusan. Bagaimana hikmat Salomo ini bisa diterapkan
ya di dalam mengambil keputusan. Ya, saya bersyukur ya hakim ini luar biasa. Dia lulus S2 baru bulan lalu, saudaraku, dan luar biasa tesisnya, dan saya dorong supaya tesisnya ditulis sebagai jurnal, dan saya bersyukur ya kalau teologi STT Tiberias bisa memberikan peran yang positif, berkontribusi ya untuk bidang yudikatif ya, bidang hukum, luar biasa. Dan kemarin saya menghadiri pernikahan alumni dari STT Tiberias. Kemarin saya ketemu dengan ini Ibu Esther yang dari BPKP, saudara ya, dia menulis mengenai bagaimana teologi bisa berkontribusi terhadap usaha anti korupsi di Indonesia. Luar biasa. Ya, dan tesisnya ini ada di perpustakaan KPK, diterima oleh KPK dan diterima oleh BPK. Ya, semoga bisa kasih kontribusi ya untuk pemberantasan korupsi. Jadi saudaraku yang terkasih, kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan terpenting dalam hidupmu, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam relasi dengan orang lain. Saudara butuh menimbang yang baik. Kau harus bisa discerning, membeda-bedakan. Ya, bagi seseorang yang nggak punya hikmat dalam bidang tertentu, semuanya sama. Ya, tapi orang yang punya hikmat dalam bidang tertentu tajam. Ya, misalnya saya bukan ahli pakaian, bagi saya ya kain ini, warna ini, kualitas ini sama. Tapi orang yang punya keahlian di dalam bidang itu, ya dia bisa beda-bedakan. Ya, warnanya ganti dikit, kualitas ganti dikit, itu akan berbeda. Orang yang ngerti musik misalnya, ahli dan punya hikmat di bidang musik, ya dia bisa membedakan nada-nada, ritme-ritme. Bagi dia semuanya itu akan memberikan rasa, citra, flavor yang berbeda. Tapi bagi orang yang gak punya keahlian, semuanya sama. Tidak bisa bedakan antara yang mana original, mana imitasi, mana yang KW. Tapi saya berdoa dalam bidang saudara. Mungkin engkau dalam bidang properti, mungkin engkau dalam bidang hukum, mungkin engkau seorang insinyur, mungkin engkau seorang arsitek, mungkin engkau seorang pejabat negara, mungkin engkau seorang pelayan Tuhan. Saya berdoa dalam bidang apapun, industri apapun, Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita. Engkau diberikan hikmat 10 kali lipat, lebih dari teman-teman sebaya, lebih dari rekan-rekan. Dan kejarlah hikmat ini. Dan saudaraku yang terkasih, kedua perempuan ini datang kepada Salomo, ya, dan mengaku ini adalah anak saya. Tapi Salomo luar biasa, ya kita tahu ceritanya, terkenal. Ya, Salomo bilang kepada bawahannya, kasih saya pedang. Saudara butuh pedang dalam hidup ini. Pedang untuk memilah-milah, mempertimbangkan, untuk membeda-bedakan. Karena hikmat adalah discerning heart. Hati yang bisa menilai, ya ini beda. Ini KW, ini imitasi, ini asli, ini beneran, ini baik, ini buruk, ini baik, ini jahat. Seseorang yang punya hikmat akan punya pedang dalam hidup ini. Pedang artinya bisa membelah, membeda-bedakan, bisa memilah-milah. Ya, Salomo bilang, beri aku pedang. Ya, akhirnya Salomo bilang, supaya adil, anak ini bagi dua aja. Dipotong saja anak ini, bagi dua, ya, kasih dua-duanya. Ya, dan ibu dari anak ini, ibu yang sebenarnya. Alkitab katakan ibu ini berbelas kasihan kepada anak ini. Karena siapa yang mau? Ya, tapi ibu yang jahat berkata, enggak apa-apa, potong aja, biar adil, potong aja. Ya, ibu yang jahat berkata, biarin aja, enggak ada yang punya anak ini, kita kalah dua-duanya. Nah, itu adalah jahat. Tapi orang memiliki kasih, orang yang memiliki kebaikan, maunya bukan kalah menang, maunya menang-menang. Aku diberkati, kamu juga diberkati. Saya doa dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam relasi, dalam rumah tangga, ya, saudara selalu jadi berkat untuk orang lain. Ya, kita tidak perlu merugikan orang lain untuk supaya kita menang. Kadang kita punya mental yang seperti itu. Supaya saya untung, orang lain harus rugi. Jangan punya mental seperti itu, dalam mental yang jahat. Tapi mental yang baik adalah saya harus menang. Kita jangan munafik, saudara. Kita juga harus menang. Ya,
Saya menang, kamu juga menang. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Dalam bisnis kita harus menang-menang, ya. Saudara harus diberkati usahamu, customer juga harus diberkati, supplier juga harus diberkati. Ya, hubungan yang berkelanjutan itu bukan menang kalah, ya, tapi harus menang dan menang. Ya, semua orang harus diberkati. Akhirnya Salomo katakan, ya, dan Salomo bilang, ya kasih anak ini kepada ibu yang berbelas kasihan itu. Karena ibu itulah yang ibu sebenarnya. Karena ibunya yang asli bilang jangan. Kasih aja ke dia, gak apa-apa. Saya gak punya, gak apa-apa. Dan betapa cerdas, betapa brilian keputusan tersebut. Betapa kita butuh hikmat Tuhan, yaitu hati yang menimbang. Dan hari ini saya berdoa, hikmat Tuhan diimpartisikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena hikmat ini juga makin top chair, saudara. Ya, makin unggul di tengah ujian. Dan hikmatnya harus diuji, harus dites. Dan kadang ada ujian, ada tantangan dalam hidup ini yang menguji hikmat kita. Dan saya berdoa saudara semakin tajam. Yang percaya katakan amin. Kau semakin tajam, ya, kau semakin peka, dan hikmatnya makin efektif, makin top chair. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Lebih sungguh lagi, kalau kita butuh hikmat Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Katakan ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera Setiap jam ya Tuhan. setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Biarlah musik mengiring dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan hikmat ini bukan intelijensi akademik, bukan IQ. Karena IQ bisa memberikan akademik yang cemerlang, tapi sukses, keberhasilan yang berkelanjutan dalam hidup ini berasal dari hikmat. Dan kita butuh hikmat Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hikmat. Dan jika hari ini engkau berkata dalam hatimu, ya Tuhan, aku butuh hikmat ini dalam hidup ini, aku sepakat bahwa hikmat yang memberikan kepadaku kesuksesan yang sejati. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya juga berbicara mengenai bahwa betapa ada satu hubungan yang sejujurnya saya tidak bisa jelaskan antara hati yang berkorban dengan hikmat. Tapi hubungan itu kelihatan begitu nyata. Orang yang berhikmat memiliki satu tanda, dia berkorban. Orang yang pintar bisa pelit, tapi orang yang berhikmat tidak bisa pelit. Dia mau berkorban, dia mau bantu orang lain, dia mau berguna bagi orang lain. Dan hari ini jika kau berkata dalam hatimu, saya mau berguna bagi orang lain, saya mau bantu orang lain, berkorban bagi orang lain seperti yang sering dikatakan
oleh gembala sidang memiliki hati roh martir. Karena ketika engkau mau berkorban, membantu orang lain, maka ada hikmat Tuhan, ada wawasan baru, cara pandang, perspektif yang baru. Dan jika itu doamu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kalau kau mau, ya Tuhan, aku mau lebih berguna bagi orang lain, mencintai Tuhan lebih, mencintai sesama lebih, maka hikmat Tuhan akan mengalir. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku percaya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hari ini, aku berkomitmen, hidupku menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Aku mau berguna bagi orang lain. Aku mau berbuat kasih, berkorban kepada sesama. Dan aku percaya apa yang aku kerjakan diberkati berhasil. Hikmat Tuhan berlimpah dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan tiada memerlukan. Angkat tanganmu, katakan, Engkau yang memberi, Lah yang memberi sejahtera, sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami yang kedua kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur dengan iman kami mewarisi karya keselamatan tersebut. Kami menghampiri meja perjamuan-Mu dengan roti dan anggur di tangan kami.
Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah syahadat pengakuan iman kita. Kita katakan bersama, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, panca indera, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak kebutaan katarak, kami tolak tuli setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing, sebut sakitmu dan tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari itu, kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujian syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus tak lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita satukan hati kita berdoa untuk minyak urapan ini. Yang diikat di bumi, diikat di surga. Yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kita angkat minyak urapan bersama. Katakan bersama-sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami. Memberkati kami setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini. Yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Shemi Shuhama Zezehu, Shemen Miskat Hakodesh, dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit dan percaya urapan Tuhan sudah menjamahmu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang yang kami kasih, Pendeta Danati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Juga berkati Ibu Julia dan keluarga, berkati Ibu Meni dan keluarga, Pak Yunus Romel, juga berkati Bro David dan Pak Anggoro, diberkati selalu sehat. Ibu Ivon, Ibu Marta di Sunter selalu sehat. Kami doa setiap kami ya Tuhan yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan di sorga. Kami berdoa berkati urapi hamba-hamba-Mu yang melayani terutama di tempat ini. Berkati Bro Yoris, juga Bro Sony dan tim singer, Bro Renaldi dan tim imam pemusik, adik-adik choir, Asyar Collector Greeters. Urapi ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, juga bagian event bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechonecha, Yis Adonai
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kau